Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya Lukmanul Hakim Mutakin, Kepala Sekolah SDIT Darul Mukhlisin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hal-hal yang kemarin sekolah, pihak yayasan dan komite sekolah dan perwakilan orang tua sudah bertemu mengenai pembelajaran selama masa pandemi. Jadi ada beberapa hal yang sudah kita bahas. Yang pertama dari guru-guru saya sudah melihat bahwa banyak hal-hal yang kesulitan yang terjadi selama belajar full daring, yang pembelajaran baik itu pembelajaran umum maupun itu pembelajaran tahfiz. Lalu dari orang tua juga ada hal-hal yang memang sifatnya itu lebih ke pedagogi, lebih ke bagaimana mengajarkan anak-anak atau menjadi tutor ketika di rumah. Nah, permasalahannya mengkerucut pada dua hal, yaitu tentang kedepannya itu pembelajaran akan mau tatap muka atau tidak tatap muka. Nah, di video ini akan ada 3 hal yang akan saya paparkan. Yang pertama secara umum tadi, permasalahan pembelajaran daring secara full, lalu kondisi corona di Aceh pada saat ini, dan yang terakhir insya Allah akan ada solusi jangka panjang dan jangka pendek yang bisa kita lakukan untuk mengatasi pembelajaran dan menghadapi situasi yang memang sangat tidak normal seperti ini. Nah, yang pertama itu kita kerucutkan dulu pada 2 hal yang menjadi concern utama. Yang pertama itu adalah pembelajaran tatap muka. Di sini pembelajaran tatap muka yang saya maksud adalah pembelajaran di sekolah. Dan yang kedua itu adalah pembelajaran tidak tatap muka alias di luar sekolah, baik itu belajar daring, baik itu belajar secara kelompok dan sebagainya. Nah, untuk menjelaskan yang pertama, pembelajaran secara tatap muka atau di sekolah itu tidak bisa kita lakukan. Itu tidak bisa kita negosiasikan lagi karena itu adalah aturan pemerintah. SDIT sendiri berada di bawah naungan Dinas Pendidikan dan juga berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan secara umum. Nah, kalau kita membuka sekolah pada saat ini yang sekarang ini belum diizinkan, sekolah kita akan dikucilkan dari dinas dan ijazah anak-anak ayah dan bunda nantinya ketika mau masuk SMP harus menggunakan ijazah paket karena kita akan tidak diakui lagi sebagai sekolah formal. Nah, jadi untuk opsi pembelajaran tatap muka saat ini di sekolah memang tidak bisa kita lakukan. Lalu kapan bisa pembelajaran tatap muka dilakukan? Itu ketika nanti sesuai dengan SKB 4 Menteri yang sudah direvisi, ketika zona di Aceh Tamiang itu sudah berubah menjadi hijau dan kuning. Dan yang kedua, setelah ada rekomendasi dari gugus tugas COVID di Aceh Tamiang yang mengizinkan untuk membuka sekolah. Dan yang terakhir adalah kesiapan sekolah sendiri ditunjukkan dengan surat pernyataan dari kepala sekolah. Nah, sekarang mari kita bahas pembelajaran tidak tatap muka alias pembelajaran di luar sekolah. Nah, di sini selama beberapa bulan terakhir kita sudah melakukan pembelajaran daring secara full menggunakan Google Classroom, menggunakan Quizizz, menggunakan YouTube, menggunakan buku PDF dan sebagainya. Nah, memang banyak hal yang terjadi permasalahan di lapangan. Saya sendiri sudah menulis 2 esai terkait ketidakefektifan pembelajaran daring di Indonesia secara umum seperti itu. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan? Kemarin kita sudah berdiskusi antara guru, komite dan dari pihak yayasan bahwasanya ada 2 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu adalah bimbingan belajar dari rumah dan yang kedua adalah bimbingan ngaji dari rumah. Yang pertama bimbingan BDR, yang kedua bimbingan NDR. Nah, di sini ada 2 skenario yang sudah saya siapkan. Nanti akan dipaparkan selanjutnya ketika nanti sudah ada kesepakatan apakah model apa yang ingin kita lakukan. Nah, pembelajaran tidak tatap muka di luar sekolah ini yang harus diketahui yang pertama itu adalah guru dan orang tua wajib mengetahui kondisi pandemi yang sedang terjadi di Aceh secara umum dan di Aceh Tamiang pada khususnya. Dan yang kedua itu orang tua harus bersedia secara penuh untuk mengikutkan anaknya dalam pembelajaran 2 skenario tersebut dan bertanggung jawab secara penuh terhadap
untuk memonitor kesehatan anaknya masing-masing. Jadi sekolah tidak memiliki kapasitas untuk memonitor 197 siswa yang mungkin nanti akan ikut skenario pembelajaran ini. Tapi itu kembali kepada orang tuanya masing-masing. Nah, dan yang paling penting juga protokol kesehatan yang berlaku harus ditegakkan secara konsisten. Jadi tidak 1 hari 2 hari sampai nanti diperbolehkan pembelajaran secara tatap muka di sekolah. Guru, insya Allah sekolah akan mensuplai APD yang memadai seperti pakai face shield, menggunakan masker dan sebagainya. Lalu juga sekolah akan menyediakan hand sanitizer, juga guru akan berusaha untuk menjaga jarak sehingga ada jarak yang cukup ketika anak-anak belajar secara berkelompok nanti. Orang tua wajib memastikan anaknya menggunakan masker, kebersihan lingkungan ketika mereka belajar di rumah, dan juga asupan gizi-gizi sehingga mereka tidak gampang sakit seperti itu. Dan paling penting kalau misalkan ada di luar daerah Aceh Tamiang yang apalagi berada di kawasan merah seperti Sumatera Utara, itu jangan ikut pembelajaran BDR atau NDR, tetapi selama 14 hari harus menetap dulu di rumah untuk melihat kalau misalkan ada gejala-gejala atau simptom yang menyerupai COVID sehingga bisa meminimalisir penularan seperti itu. Nah, itu adalah pemaparan umum tentang pembelajaran tatap muka di sekolah dengan pembelajaran tidak tatap muka di luar sekolah. Lalu kondisi saat ini yang harus diketahui oleh orang tua dan guru. Nah, kondisi yang pertama itu kita harus paham bahwasanya domisili anak-anak di SDIT ini sangat beragam. Saya sendiri sudah membuat perhitungan bahwasanya kita itu banyak anak-anak yang dari Kecamatan Karangbaru, Kampung Bundar, Kuala Simpang dan sebagainya. Jadi sangat beragam, sangat heterogen. Beda ceritanya kalau misalkan sekolah kita itu isinya hanya anak-anak yang berada di Kecamatan Karangbaru saja, atau yang berdomisili di daerah seputaran Kampung Dalam saja. Nah, banyaknya domisili ini meningkatkan resiko ketika mobilitas. Jadi resiko untuk ketika pergi ke tempat belajar itu akan lebih tinggi karena anak harus pindah dari kecamatan ke kecamatan lain atau pindah dari kampung satu ke kampung yang lain untuk ikut pembelajaran BDR maupun NDR. Yang kedua, ini mengenai statistik kasus dari penanganan corona sendiri. Jadi ada situs yang namanya ncoronavirus.org. Itu situs itu diinisiasi oleh Universitas Harvard, MIT, University of San Francisco dan sebagainya, yang merupakan kampus-kampus elit dunia. Mereka membuat permodelan secara matematis dan kita bisa melihat secara statistik negara-negara mana saja yang sudah berhasil mengalahkan COVID dalam tanda kutip, negara-negara mana saja yang hampir mengalahkan COVID, dan negara mana yang membutuhkan aksi yang sangat besar. Bisa kita lihat di situs ini, contohnya saja seperti Brunei Darussalam. Mereka sudah sejak bulan 4 lalu kurvanya itu menurun, lalu kurvanya itu melandai sudah sampai saat ini. Jadi tidak ada penambahan kasus yang signifikan, bahkan menurut situs yang saya baca sekarang tidak ada kasus baru per hari ini. Atau kita bisa juga lihat di New Zealand, yang mana mereka kurvanya itu sudah turun sejak bulan 5, lalu beberapa bulan yang lalu itu ada 2 atau 4 kasus, saya lupa, yang baru, dan ketika itu juga Menteri Kesehatannya langsung mengundurkan diri karena gagal terhadap menangani kasus yang baru ini. Jadi mereka sudah turun, melandai, dan mereka bahkan sudah mendeklarasikan diri sebagai negara yang bebas corona, tapi karena ada karena ada kasus kasus baru ini, jadi mereka masih menangani kasus. Per hari ini saya baca itu ada sekitar 9 kasus yang sedang ditangani. Nah, lalu bagaimana dengan negara-negara yang hampir mengalahkan COVID? Kita ambil contoh seperti Italia yang dulu pernah sangat parah kasus COVID terjadi. Nah, itu sejak bulan 5 mereka sudah mengalami penurunan yang signifikan,
dan sampai bulan 8 ini mereka kurvanya masih agak naik tapi tidak terlalu besar seperti ketika gelombang pertama terjadi. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana dengan Indonesia? Indonesia pada saat ini memang sangat-sangat butuh perhatian, butuh kebijakan yang strategis, baik itu dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, karena kurva kita itu sedang tinggi-tingginya. Nah, tidak ada penurunan, apalagi pelandaian kurva kasus yang terjadi di Indonesia. Bahkan sekarang per hari ini, menurut situs yang saya baca itu ada sekitar 2.000-an kasus yang terjadi. Nah, yang kedua, menurut berita waspada yang saya akses, ini beritanya tanggal 16 Agustus, IDI Aceh, Ikatan Dokter Indonesia bagian wilayah Aceh, sudah dengan kesepakatan seluruh ketua IDI kabupaten telah menandatangani surat rekomendasi kepada dan memberikan surat tersebut kepada pemerintah untuk melaksanakan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Nah, kenapa ini terjadi? Karena di Aceh angka positif rate atau positivity rate kita itu sangat tinggi, yaitu berkisar di angka 14%. Sementara positivity rate yang dianjurkan oleh WHO adalah 5% atau di bawahnya, seperti itu. Artinya apa? Artinya kita masih kurang tes yang dilakukan kepada warga-warga kita di sini. Nah, PSBB ini tidak akan berjalan dengan efektif kalau tidak melakukan 3T, yaitu testing, tracking, dan treatment. Nah, pemerintah kita boro-boro 3T. Kemarin waktu IGD Aceh Tamiang yang heboh karena 14 dokter ada yang positif, istri saya termasuk orang yang harus dites. Nah, dia dites tanggal 30 Juli dan baru mendapatkan hasilnya itu sekitar tanggal 13 atau 14 Agustus. Nah, ini untuk melihat hasil tesnya saja butuh berhari-hari, bahkan sampai berminggu-minggu seperti itu. Jadi memang 3T kita itu tidak jalan di Aceh. Jadi kalau misalkan PSBB diterapkan tapi 3T enggak, itu sama aja nggak efektif. Mungkin nanti bisa kejadian kayak bulan Maret yang lalu ketika diberlakukan jam malam, terus warung-warung pada tutup sehingga banyak yang demo kepada bupati karena mereka tidak bisa mendapatkan penghasilan, jadi akhirnya jam malam diberhentikan lagi seperti itu. Nah, sekarang itu kalau bisa saya ibaratkan kita ini dalam kondisi seperti ada orang tua yang naik motor atau kereta pergi ke kota, ke simpang seperti itu, bawa anak, tarik 3, tarik 4, nggak pakai helm, melawan jalur seperti itu. Nah, kondisinya seperti itu. Mungkin di pulang pergi yang ke 100, ke 101, 102 itu tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi ketika mereka pulang pergi dari simpang ke rumah melakukan hal yang sama terus-menerus, di hari ke 104-nya mereka kecelakaan. Nah, sekarang kita seperti ini juga, kondisi corona pada saat ini itu seperti bom waktu. Kita tidak ikuti rambu-rambu lalu lintasnya, kita tidak ada hal-hal yang melindungi seperti pakai masker, menjaga jarak, dan sebagainya. Dan bahkan sekarang tempat-tempat wisata kita lihat itu sudah buka, pasar rame, tempat-tempat nongkrong yang tidak menjaga jarak itu rame. Jadi ini seperti bom waktu ya. Ini hal yang menjadi concern atau kondisi real yang terjadi di Aceh Tamiang pada saat ini. Lalu sekarang memang benar melalui SKB 4 Menteri sudah direvisi bahwasanya zona hijau dan zona kuning itu boleh membuka sekolah. Tapi ingat, sebelum Kementerian Kebudayaan mengizinkan pembukaan sekolah di zona kuning, kebetulan saya berteman dengan Bu Retno Listiarti, itu komisioner KPAI bidang pendidikan. Kemendikbud itu telah mengundang berbagai pihak dan lembaga terkait seperti Ikatan Guru dan sebagainya. Lalu ada juga mengundang KPAI, Komisioner Perlindungan Anak Indonesia, lalu mengundang IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, serta WHO. Nah, sikap KPAI, IDAI, dan WHO mengenai pembukaan sekolah tersebut sangat menentang. Mereka menolak sekolah dibuka paling tidak sampai akhir tahun 2020. Karena memang kalau kita lihat dari web situs yang pertama tadi, kondisi Indonesia itu sedang naik-naiknya. Kita belum lagi hampir mengalahkan COVID, tapi kita masih membutuhkan kebijakan-kebijakan strategis untuk menekan
pertumbuhan kasus seperti itu. Nah, jadi sekarang kita masuk kepada solusi yang bisa kita lakukan. Solusi jangka panjangnya adalah silakan orang tua yang punya koneksi atau kenal dengan anggota-anggota legislatif baik itu di kabupaten atau di provinsi, itu untuk hubungi mereka, telepon mereka, datangi rumah mereka, minta DPRK maupun DPRA itu untuk suruh pemerintah daerah, pemerintah pusat untuk menerapkan PSBB dan 3T dan menerapkan kebijakan-kebijakan yang strategis. Nah, jadi untuk apa fungsinya pemilu 2019 kemarin kalau misalkan anggota-anggota yang sudah terpilih tersebut tidak bisa membantu merumuskan aspirasi yang sangat krusial ini, karena ini bukan main-main, ini berkaitan dengan nyawa manusia. Bahkan kalau satu anak saja yang tertular atau yang meninggal, nauzubillah min dzalik, itu sangat-sangat disayangkan gitu. Angka 1 itu bukan angka, tapi itu adalah nyawa anak, nyawa saudara, nyawa adik, nyawa keponaan, nyawa cucu, seperti itu. Nah, solusi jangka pendeknya yang bisa dilakukan adalah solusi jangka pendeknya juga pastikan juga kebutuhan tadi setelah dihubungi anggota legislatif untuk PSBB maupun 3T, lalu pastikan juga kebutuhan nakes, tenaga kesehatan seperti APD-nya lengkap dan mereka itu tidak terlalu kewalahan dalam menangani pasien seperti itu, karena kapasitas rumah sakit kita juga di Tamiang itu belum ada, setahu saya belum resmi untuk menjadi rujukan COVID seperti itu. Nah, yang kedua itu pastikan juga orang-orang yang sudah mendapatkan hasil positif yang harus berada di rumah itu kebutuhannya minimal untuk makan minum mereka tersedia gitu. Jadi memang supaya orang-orang yang sudah di tracking ini bisa tetap berdiam diri di rumah sampai setidaknya 14 hari selesai, atau sampai setidaknya kalau misalkan menunjukkan simptom yang berat mereka bisa ditangani di rumah sakit. Nah, solusi jangka pendeknya adalah kita kembali melakukan belajar daring seperti sudah dari bulan Maret kemarin yang sudah kita terapkan selama ini. Dan jika orang tua sudah memahami resiko yang sudah saya paparkan ini, dan tetap juga ingin anak-anaknya untuk ada bimbingan secara khusus dari guru-gurunya, maka boleh untuk mengambil skenario bimbingan belajar dari rumah atau bimbingan ngaji dari rumah. Dan yang kedua, nanti solusi jangka pendeknya juga adalah menunggu ketika Aceh Tamiang sudah berubah menjadi zona kuning minimal, sehingga nanti pemerintah daerah kita mengeluarkan rekomendasi bahwasanya sekolah-sekolah bisa buka dan melakukan kegiatan belajar tatap muka dengan protokol kesehatan dan hal-hal yang harus kita perhatikan nanti ke depannya seperti apa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti silakan diisi angket atau formulir yang sudah disebarkan dengan catatan ayah dan bunda keduanya harus sudah memahami resiko yang sudah saya paparkan ini, dan keduanya sudah sepakat untuk ikut pembelajaran dan ikut bertanggung jawab penuh terhadap kesehatan anak, karena untuk sekolah sendiri kita tidak bisa menjaga kesehatan anak tersebut karena itu sudah di luar tupoksi sekolah. Akhirul kalam, mohon maaf kalau ada kesalahan kata yang saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.